semua akan melakukan identifikasi aset atau sumber daya atau kekuatan yang kita miliki di sekolah kita ini, yaitu di SMP Satap 13 Bulukumba. Jadi langsung saja, di sini ada 7 modal, 7 aset atau 7 sumber daya, di mana ketujuh modal atau aset ini itu sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran kita di sekolah ataupun mendukung kegiatan program apapun itu yang kita lakukan di sekolah, sehingga pembelajaran kita bisa berdampak pada murid. Nah, adapun yang pertama adalah modal manusia. Jadi modal manusia di sini semua sumber daya manusia yang ada di sekolah kita ini, misalnya kita semua guru, kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial di sini merupakan hubungan atau hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar atau apapun itu yang dapat mendukung apapun kegiatan di sekolah. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik yang seperti kita lihat bisa berupa bangunan atau bisa berupa infrastruktur. Misalnya kalau bangunan, ruangan kelas. Kalau infrastruktur misalnya sarana dan prasarana pembelajaran, laptop, komputer, Chromebook, LCD dan sebagainya. Kemudian ada modal politik. Jadi modal politik di sini jangan diartikan sebagai yang berhubungan dengan parpol atau partai politik. Jadi modal politik di sini juga yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan yang dapat mendukung pembelajaran di sekolah. Kemudian ada modal agama dan budaya. Modal agama seperti misalnya kegiatan keagamaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Kemudian kegiatan kebudayaan misalnya seperti kemarin ada kegiatan apa? Kemudian ada senandung kopi kahaya yang kan masuk dalam modal budaya. Kemudian modal finansial atau tentang keuangan yang mendukung atau dana-dana yang mendukung program di sekolah kita, dan modal lingkungan atau alam. Semua di sekitar kita yang termasuk lingkungan atau alam. Jadi modal ini jangan kita berpikir sempit bahwa modal atau aset itu hanya yang ada di sekitar sekolah kita saja atau yang ada di lingkungan sekolah kita saja. Semua yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran itu masuk ke dalam modal atau aset sumber daya yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Jadi sumber daya itu bukan berarti sumber daya yang kita miliki. Kita tidak boleh bilang, oh ini yang saya miliki, tidak. Tapi kayak misalnya jalanan yang bagus itu kan merupakan modal utama untuk memperlancar kegiatan kita, memperlancar transportasi kita ke sini. Kemudian misalnya ada danau, meskipun itu bukan milik kita, tapi itu bisa salah satu modal di sekolah kita juga, karena kita bisa belajar melalui alam seperti itu. Nah, kemudian di sini mulai dari modal manusia, ada pengawas, kepala sekolah, guru. Jadi semua modal manusia ini yang bisa mendukung kegiatan kita di sekolah. Kemudian ada orang tua murid. Orang tua murid di sini juga memberikan dukungan dan menginspirasi belajar anak di rumah, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta turut memberikan saran dan masukan dalam rapat siswa. Murid, jadi murid ini merupakan mungkin modal utama juga di sekolah kita, karena apapun yang mereka miliki, keterampilan, kemampuan yang mereka miliki itu bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga untuk meningkatkan pendidikan kita di sekolah. Ada juga komite sekolah yang bisa menjadi penasihat di sekolah. Kemudian ada modal sosial. Misalnya dalam suatu komunitas, seperti kita misalnya komunitas belajar, ada komunitas belajar di sekolah, kemudian ada komunitas MGMP. Setiap guru kan ada punya komunitas MGMP, di mana itu bisa menjadi modal utama kita, modal sosial. Dalam komunitas tersebut pastinya kita semua guru-guru akan mendapatkan banyak ilmu. Dengan kita mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan, bisa kita share, bisa kita bagikan ke teman-teman guru ataupun ke siswa. Kemudian MKKS bagi kepala sekolah, ada
tertib, kemudian ada hubungan dengan masyarakat. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Dengan kita sekolah ini menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, maka kalau ada kita melakukan suatu kegiatan, biasanya ini di ruang guru ya, berperan sebagai pusat interaksi pembelajaran dan pengembangan seluruh. Nah, sekarang kita temukan saja bahwa di sekolah ini belum ada ruang guru. Nah, mungkin apa usaha yang Bapak Ibu lakukan untuk pengadaan ruang guru dan ruang kombel? Iya. Terima kasih Pak Ical atas tanggapan pertanyaannya. Jadi kenapa saya masukkan di sini ruang guru dan ruang kombel, karena sekarang kan kita berada satu atap dengan SD 350 Kahaya dan kita memiliki satu pimpinan. Kita memiliki satu pimpinan di mana pimpinan kita di sekolah itu menginginkan kita untuk selalu bersama-sama dalam satu ruang guru itu, meskipun kita tidak memang pada kenyataannya di sekolah kita ini tidak memiliki ruang guru khusus SMP, tapi dengan kepemimpinan kepala sekolah kita ini kita disatukan di ruang guru SD, sehingga mengapa ini saya masukkan menjadi modal, karena dengan kolaborasi dengan pimpinan seperti itu, kita bisa memanfaatkan apa yang tidak ada di sekolah kita ini dan apa yang ada di SD itu kita bisa manfaatkan bersama. Mungkin seperti itu Pak Ica. Jadi itu merupakan salah satu modal juga.